Shalom para sahabat lar kesaksian, selamat berjumpa dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebagaimana kita tahu media Indonesia yang merupakan pro Palestina terus menyuarakan kemenangannya melawan bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi seperti tokoh Muslim satu ini, Muhammad Hussein, juga sebagai pembela pro Palestina yang terus menyuarakan Palestina dan Gaza, dan tak jarang beliau ini selalu menyuarakan hal-hal juga yang kurang tepat sepertinya. Beliau ini terus menyerang non-Kristen dan juga bangsa Israel. Seperti apa yang dikatakan lagi oleh Muhammad Hussein ini? Langsung saja kita saksikan video berikut ini. Ini adalah masalah Barat ingin menguasai dunia dan ingin memecah kekuatan umat Islam dari. Kenapa kali ini Netanyahu benar-benar kalap dan marah? Kenapa Israel kali ini benar-benar marah sampai menghanguskan Gaza? Karena kalau kita tarik lagi, Pak, sebetulnya ini bukan hanya masalah antara Barat dengan umat Islam. Ini adalah Dajjal yang sedang hampir muncul di permukaan ini. Apa artinya kalau mereka sudah bangun kuil itu? Artinya juru selamat Yahudi yang namanya Dajjal itu akan muncul di sana. Dan ini adalah usaha mereka untuk mempercepat kedatangan Dajjal tuh. Mereka sudah ditekan-tekan oleh rabi-rabi mereka. Terekam oleh kamera. Apa dia bilang? Wahai Perdana Menteri, ini kita sudah terlalu lama nih, ya, menunda-nunda kedatangan Mesias. Segera percepat. Netanyahu ini karena sudah terlalu lama, dia bilang dia ingin segera, ya, menghancurkan Masjidil Aqsa dan membangunnya kuil Sulaiman. Artinya apa? Dajjal akan muncul di situ. Takbir! 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 Alhamdulillah, ini ada yang takbir aja males, apalagi suruh jihad ke Gaza ini. Takbirnya juga di barometer sebetulnya nih. Apa-apaan sih takbir-takbiran itu, Pak, ya? Sekali lagi deh, kenceng semuanya. Takbir! Nah, gitu. Masalah Palestina ini bukan masalah materi saja, Pak. Ini sangat berkaitan dengan akidah dan keimanan kita. Hari ini masih ada yang berani, umat Islam, Muslim, masih berani mengatakan, ngapain sih sibuk-sibuk banget bantu Palestina? Sekitar kami juga masih banyak membutuhkan kok. Kalau ada orang Muslim berani mengatakan seperti ini pertanyakan keislaman ini. Karena yang sedang dijajah di Palestina, Pak, Bu, yang sedang dijajah di sana itu bukan sembarang tanah. Itu tanah wakaf umat Islam. Itu negeri para nabi itu. Kampung halaman para nabi itu Palestina. Kita semua mengaku beriman dengan para nabi dan rasul. Betul, Pak? Kita bercita-cita dikumpulkan di surga, berkumpul bersama nabi dan rasul. Betul, Bu? Tapi hari ini ketika tanah para nabi itu dijajah, dibantai, di bumi hanguskan, kita nggak marah, kita nggak emosi, bahkan berani mengatakan ini bukan urusan kami, maka pertanyakan keimanan dia. Nggak pantas itu mengharap surga itu, nggak pantas mengaku beriman para nabi dan rasul. Apalagi di sana ada Masjidil Aqsa. Ngapain Pak kita capek-capek itu? Setiap tahun kita memperingati Isra Mi'raj. Untuk apa? Sekedar ngumpul-ngumpul, mendengar nasyid-nasyid, kemudian sejarah sirah nabawi selesai. Harusnya itu menjadi momen bahwa hari ini tempat Mi'raj Nabi SAW, tempat beliau naik ke langit itu untuk mendapatkan perintah sholat, itu sedang dinodai, disandra, sedang dikuasai musuh. Harusnya momen Isra Mi'raj ini ada momen untuk mengingatkan bahwa kita punya hutang besar. Kita sedang mengkhianati amanat yang harusnya kita pikul. Masalah ini ketika bicara Palestina, kita masih menggunakan tenaga sisa, energi sisa, waktu sisa, harta pun yang kita kasih itu harta sisa itu. Padahal Zionis Israel, Amerika, Inggris, ketika mereka menjajah Palestina, ketika mereka menodai Masjidil Aqsa, mereka tidak pernah menggunakan separuh kekuatan mereka. Mereka selalu mengerahkan semua sumber daya mereka, semua tenaga mereka, semua harta mereka, semua energi mereka. Kenapa kata umat Islam ini
menggunakan yang sisa. Seolah ini adalah isu sampingan, nggak perlu kita perjuangkan mati-matian lah, udah kita masa kenanya aja. Yang penting kita bantu, ngasih uang seberapa, gugur kewajiban kita. Pantas kita hari ini umat Islam hidup tertindas, terhina di berbagai belahan dunia. Kenapa? Di Irak kita tertindas, di Afghanistan, di Suria, di Myanmar, Burma, di Cina, Uighur, di India, di Thailand, Patani. Kenapa kita hidup terhina hari ini, Pak? Karena keberkahan umat Islam itu pusatnya di Palestina. Dan hari ini keberkahan itu sedang tersumbat oleh penjajahan itu. Selamanya kita nggak akan hidup mulia. Selama tidak ada usaha serius membebaskan Baitul Maqdis, nggak akan pernah umat Islam ini hidup mulia, nggak akan pernah. Karena barometernya adalah Masjidil Aqsa. Itu sumber keberkahan umat Islam. Apa buktinya? Dalam Al-Quran 30 juz 114 surat nggak pernah Allah sebutkan nama Palestina dalam Al-Quran, Pak. Nggak ada nama Palestina, nggak ada dalam Al-Quran. Dan untuk mencabut sumbatan itu nggak bisa kita gunakan tenaga sisa, pikiran sisa, harta sisa, nggak bisa. Kita kerahkan semua kemampuan kita. Sebagaimana musuh-musuh kita itu mengerahkan semua kemampuannya, kita kerahkan semua kemampuan kita ini. Maka salah kalau hari ini kita berpikir bahwa ini bukan urusan kita, atau kita sekedar membantu. Bukan. Penjajahan di Palestina ini korban utamanya itu kita umat Islam. Ini bukan masalah perbuatan wilayah, ini bukan masalah politik. Ini adalah masalah Barat ingin menguasai dunia dan ingin memecah kekuatan umat Islam dari mana? Dari Palestina. Karena Palestina itu adalah jantung dunia. Disitulah sumber kekuatan umat Islam. Untuk melemahkan umat Islam, kuasai Palestina. Jadi kita korbannya, bukan orang Palestina saja. Kita korban utamanya hari ini. Dan kita banyak nggak sadar masalah ini. Ada yang mengatakan ini urusan perebutan wilayah antara dua negara, ini kebodohan dan kedunguan macam apa ini? Kalau orang non Muslim ngomong, oke lah. Ini kalau umat Islam yang ngomong, pertanyakan lagi ke akidahnya ini. Ada yang salah dengan akidahnya itu. Kenapa, Pak? Kenapa kali ini Netanyahu benar-benar kalap dan marah? Kenapa Israel kali ini benar-benar marah sampai menghanguskan Gaza? Karena kalau kita tarik lagi, Pak, sebetulnya ini bukan hanya masalah antara Barat dengan umat Islam. Ini adalah Dajjal yang sedang hampir muncul di permukaan ini. Selama saya tinggal di Gaza, berkali-kali kami dibombardir, Pak. Selalu pihak Israel yang mulai. 2008 Israel yang mulai, 2014, 2012, 2021 Israel yang mulai. Tapi kali ini para pejuang Gaza yang mulai serangan. Tapi ada sebagian kita yang sok menganalisa dan mengatakan ini nyerang duluan. Kalau coba kau nyerang duluan, nggak mungkin Israel nyerang balas, enggak gitu. Sebelum kali ini pun memang Israel selalu menyerang duluan. Saya kuliah di Gaza, jurusan Syariah Islamiyah di universitas paling ternama di Gaza, namanya Islamic University of Gaza. S1. Selesai S1, saya kuliah lagi. Tapi bukan S2, diploma. Diploma di sebuah markas, di sebuah perguruan tinggi. Unik jurusannya, Pak. Jurusannya apa? Asy'un al-Israiliyah. Urusan keisraelan. Jadi saya belajar tentang Israel dari seluruh aspeknya. Sejarah, politik, sosial, budaya, ekonomi, finansial, sampai militer, sampai bahasa Ibrani. Saya bisa bahasa Ibrani sekarang kalau ada yang mau tes bahasa Ibrani. Belajar saya bahasa Ibrani itu. Dan yang menarik, saat saya belajar tentang prinsip kemiliteran di Israel, Israel ini punya dua prinsip yang tidak boleh mereka langgar dalam sebuah pertempuran. Pertama, mereka ini harus menjadi pihak pertama yang nyerang, yang memulai. Itu pertama. Karena di mana-mana pihak pertama yang mulai ini punya persentase kemenangan lebih besar. Itulah kenapa dalam 3 pertempuran terakhir Israel melawan Arab tahun 48, tahun 67, tahun 73, mereka selalu menjadi pihak yang pertama menyerang. Sama kayak Mencatur kan putih duluan yang gerak nih. Dia punya inisiatif lebih besar. Kedua, kalau Israel perang ini, mereka harus memindahkan battlefieldnya, medan tempurnya di keluar wilayah demarkasi mereka.
nggak boleh mereka itu perang dalam negeri mereka. Makanya dalam perang lawan Arab ada 3 lokasi perang mereka. Pertama di Gurun Sinai, dataran Sinai Mesir. Kedua dataran tinggi Golan Suriah. Ketiga Tursan Swiss. Itu 3 tempat yang selalu menjadi medan pertempuran mereka. Jadi dua prinsip itu. Dan kali ini kedua hal itu dicabut oleh para pejuang Gaza. Hari ini para pejuang Gaza menjadi pihak pertama yang nyerang. Kedua, mereka pertempurannya dalam wilayah Israel. Kenapa? Apa faktornya? Kalau saya jelasin Pak, 2 jam nggak selesai faktor-faktor terjadinya serangan 7 Oktober ini. Ritual. Jadi mereka mulai berani ritual di Masjidil Aqsa tuh di pagi hari itu. Kalau mereka juga sholat, cuma sholatnya aneh. Kalau sujud itu mereka sujudnya itu nggak kayak kita ya, terlentang gitu loh, terlentang tengkurup semua badan itu. Ritual itu dilarang tuh. Mereka mulai nekat ngetes, tapi kita umat Islam nggak bereaksi. Semakin berani mereka, akhirnya dalam perayaan Yom Kippur itu rangkaian 13 hari raya Israel tuh, itu terjadi tuh sebelum tanggal 7 Oktober. Dan mereka ini niatnya mengakhiri perayaan Yom Kippur dengan ritual penyembelihan sapi merah. Coba dikasih lihat sapi merah gitu. Jadi Israel ini, Yahudi ini, mereka ini sudah azan ya. Stop. Oke, nggak apa ya, saya mau sepakatan dulu Pak. Ini kita 15 menit lagi, ntar baru azan Isya, nggak apa ya. Lanjut ya. Enggak, ini kita nggak lama, paling 15 menit lagi nih. 15 menit lagi baru ntar azan Isya. Oke. Nah ini Pak ya. Kasih lihat sapi yang beneran, sapi aslinya gitu, sapi aslinya. Nah nih, jadi Israel ini mereka sudah menyiapkan beberapa sapi merah. Ini sapi khusus. Mereka kumpulin dari berbagai dunia nih, belahan dunia. Mereka kumpulin sapi yang khusus, belum pernah dipakai untuk ngebajak, usianya di usia tertentu, dan nggak boleh ada helai selain warna merah sekalipun. Kalaupun ada, nggak boleh berdampingan. Banyak syarat-syaratnya. Ini sapi yang ingin mereka gunakan untuk ritual penyembelihan. Sudah pakai siapkan tuh. Nah, apa artinya ritual penyembelihan itu? Kalau mereka sudah nyembelih di Masjidil Aqsa, artinya itu tahap terakhir sebelum mereka meruntuhkan Masjidil Aqsa. Lantas kalau mereka sudah runtuh, mau ngapain? Mereka akan bangun langsung dalam bentuk kuil Sulaiman, kuil orang Yahudi. Apa artinya kalau mereka sudah bangun kuil itu? Artinya juru selamat Yahudi yang namanya Dajjal itu akan muncul di sana. Dan ini adalah usaha mereka untuk mempercepat kedatangan Dajjal tuh. Mereka sudah ditekan-tekan oleh rabi-rabi mereka. Ada sebuah ntar dimasukin juga ya. Ntar kita cari perbincangan antara Rabi Yahudi dengan Netanyahu. Dicatat di note. Jadi ada perbincangan antara Rabi Yahudi dengan Netanyahu, terekam oleh kamera. Apa dia bilang? Wahai Perdana Menteri, ini kita sudah terlalu lama nih ya menunda-nunda kedatangan Mesias, segera percepat. Ada ntar suatu saat akan posting itu. Nah, maka Netanyahu ini karena sudah terlalu lama, dia bilang dia ingin segera ya menghancurkan Masjidil Aqsa dan membangunnya kuil Sulaiman. Artinya apa? Dajjal akan muncul di situ. Ini yang difahami oleh warga Gaza, dan ini yang tidak kita sadari. Kita tidur Pak, kita mengejar dunia, kita lupa masalah ini. Maka para pejuang Gaza nggak punya pilihan. Oke, terpaksa kita bangunkan umat Islam yang banyak itu. Muncullah peristiwa 7 Oktober. Para pejuang Gaza untuk pertama kali mereka mengambil langkah inisiatif. Mereka meluncurkan ribuan roket dari Gaza, hujani itu Tel Aviv. Itu salah satu ya. Itu banyak faktor di antaranya. Blokade yang semakin mencekik di antaranya. Nah, ketika para pejuang Gaza ini melontarkan ribuan roketnya, mereka tahu resikonya. Mereka tahu ini kami akan dihabisi ini. Kami akan di bumi hanguskan, tahu mereka itu. Dan kali ini mereka akan lebih emosi Israel, karena artinya apa? Serangan ini akan menunda proses kedatangan Dajjal itu. Ketika mereka para pejuang Gaza ini meluncurkan ribuan roketnya, mereka tahu akan ada mata-mata yang tertutup di Gaza meninggal. Tapi mereka juga tahu akan ada lebih banyak mata-mata yang terbuka di luar sana. Ketika mereka menghujani Tel Aviv, para pejuang Gaza ini, mereka tahu akan ada banyak nyawa-nyawa yang mati di Gaza. Tapi mereka juga tahu akan ada lebih banyak jiwa-jiwa yang bangkit di luar sana.
Maka sekarang, Masya Allah, kalau nggak ada 7 Oktober ini, kita masih tidur sekarang, Pak. Artinya apa? Para pejuang Gaza membangunkan kita semua dengan mengorbankan darah mereka, nyawa mereka, anak-anak mereka, harta mereka. Itu resikonya, itu pertaruhan mereka itu. Demi membangunkan kita semua. Maka kalau hari ini kita tidur lagi, Pak, kalau kita lalai lagi, entah apa lagi yang bisa membangun kita setelah ini. Apa yang bisa membuat kita sadar kalau ini tidak cukup? Kalau 27.000 nyawa ini tidak bisa membuat kita konsisten setelah ini, maka tidak ada lagi yang bisa diharapkan untuk dari kita ini. Maka saya harap setelah pertemuan ini, Pak, kita merenungi, ya Allah. Jangan bertanya, kemana tuh negara Arab itu? Kemana tuh negara Saudi Arabia, Qatar? Itu bukan urusan kita. Kalau mereka itu lalai, itu urusan mereka. Kita nih, kemana kita selama ini? Ya. Maka saya katakan peristiwa yang terjadi di Gaza, coba kasih lihat anak yang tidur di atas, dalam tenda, anak 2 itu. Saya katakan pembantaian genosida di Gaza hari ini, kita umat Islam, kita juga ikut andil dalam terjadinya masalah ini, karena kita tidur selama ini. Harusnya kita ini kaum muslimin, kaum pria nih, kita yang harusnya sekarang berlumuran darah di Gaza itu, angkat senjata itu, kita harusnya. Tapi karena kita sekarang sedang hidup terhina, sedang tertindas, maka perjuangan kita sedang diwakili oleh kaum wanita di Gaza di sana itu. Jihad kita sedang diwakili oleh anak-anak Gaza hari ini. Karena kalau kita tidak merasakan kita sedang diperjuangkan, mungkin kita sudah terlalu lalai atau terlalu banyak makan harta haram sampai mati hati kita itu. Nauzubillah min dzalik. Terus sekarang apa yang bisa kita lakukan, Pak? Pertama, jaga kesadaran kita hari ini. Anak-anak kita hari ini, Pak, alhamdulillah sudah mengenal Palestina, sudah itu dengan izin Allah tentunya, dan dengan bantuan dari sana. Nggak bisa, sulit untuk memperkenalkan anak kita, Pak, hari ini dengan tontonan yang serba rusak, sulit. Tapi alhamdulillah hari ini anak kita kenal siapa itu, apa itu Palestina, apa itu Gaza. Alhamdulillah itu di maintenance, Pak, dirawat itu kesadaran anak kita itu. Jangan sampai anak ini ntar lupa lagi tentang masalah Palestina karena tontonan-tontonan rusak itu. Jaga rumah kita itu, kalau masih ada space kosong, isi itu foto figura Baitul Maqdis yang besar. Nah, tuh. Kemudian apa? Para Islam tuh tempel di situ tuh. Tempel di surut-surut rumah kita itu. Sampaikan, nak, inilah superhero-mu, nak. Ini nyata ini. Bisa kau sentuh, bisa kau capai. Bukan superhero-nya Spider-Man. Kemudian Superman, SpongeBob SquarePants. Itu pahlawan-pahlawan super yang halusinasi itu, khayalan. Sekarang kita sudah diperkenalkan dan anak kita sudah kenal. Inilah superhero yang nyata. Itu yang harus jadi semangat motivasi anak kita. Jaga agar kesadaran mereka terus ada. Itu tugas kita yang pertama. Kedua, respon terbaik kita hari ini adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Al-Quran, yang masih bacaan Al-Qurannya belepetan, perbaiki, Pak. Yang belum bisa memanahlah sekarang, latihan memanah, berkuda, semua. Kenapa? Karena kita ini sekarang ini sedang masa-masa persiapan, ya. Nanti juga Palestina akan merdeka kok kalau sudah ada Imam Mahdi. Jadi kita tunggu aja. Aduh, Imam Mahdi ini muncul tidak jauh bersamaan dengan munculnya Dajjal. Kalau kita pasif, bukan Imam Mahdi yang kita ikuti, tapi siapa? Dajjal yang kita ikuti itu. Maka sekarang kita edukasi diri kita, anak-anak kita, istri kita. Dan di antara cara kita untuk mempertahankan semangat ini biar nggak redup lagi, konsisten dalam mengirim hadiah terbaik untuk Palestina. Konsisten, jangan setahun sekali kirim donasi ke Palestina, setahun sekali, 2 kali setahun. Enggak fair. Sementara Amerika, Inggris, Prancis, mereka tuh konsisten mengirim dana itu untuk Israel tuh. Kenapa kita ini enggak konsisten? Takut dana kita nggak nyampe. Takut ini sedang orang yang ini benar-benar korban perang ideologi Israel ini. Pejuang-pejuang yang harus kita muliakan. Saya pro Palestina, saya pro Masjidil Aqsa, tapi saya tidak
Ada yang ngomong gitu, Pak? Emang dia kira yang berjuang di Gaza itu siapa? Ibunya dia, bapaknya dia. Yang berjuang di Gaza itu, kalau dia nggak terus dia pro siapa? Sembarangan orang ngomong ini. Ya, merasa tahu tapi dia menyesatkan narasinya ini. Jadi tugas kita itu, Pak, doakan terus. Kalau perlu qunut nazilah ini setiap waktu nih, qunut nazilah ini itu yang bisa kita lakukan. Atau ya kirim donasi ke sana. Lewat lembaga apa? Macam-macam, banyak lembaga-lembaga yang kirim ke sana itu. Yang penting kalau mau kirim ke Palestina, Pak, satu, jangan lewat individu. Ada nih yang buka open donasi online atas namanya individu. Hati-hati nih. Ada peraturannya di Indonesia ini. Nggak semua orang tuh boleh mengumpulkan donasi. Komunitas-komunitas, hati-hati juga itu. Cari lembaga-lembaga yang terdaftar legal. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apa yang saudara saksikan dalam video ini luar biasa. Muhammad Hussein ini yang dimaksud Dajjal oleh beliau ini adalah Tuhan Yesus, Tuhannya orang Kristen. Tidak mengapa beliau ini terus menghujat Tuhannya orang Kristen yang mengatakan Dajjal adalah pembohong. Tetapi kita menerima apa yang beliau katakan ini mungkin sebagai bentuk kekecewaan dan bentuk pembelaan yang begitu besar kepada Palestina dan juga Gaza. Kita terus berdoa, mendoakan kedua bangsa ini kelak boleh berdamai sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Demikian saudara, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa pada video kami berikutnya. Shalom.